Berbicara tentang kuliner, kebetulan saya suka juga makan, suka juga kuliner-kuliner di luar daerah saya. Luar biasa kalau kuliner Indonesia itu memang sangat beragam. Contoh kalau saya boleh sebutkan salah satunya soto aja. Soto itu kan ada soto Madura, soto Kerawang, soto Betawi, bahkan ada soto Padang. Artinya memang kuliner kita itu sangat lengkap dan beragam. Yang pasti enak-enak. Kalau saya melihat dan merasakan begitu ya, yang pertama tadi banyak ragamnya. Yang kedua dari segi bumbu ya, kita melihat bumbu-bumbu yang racikannya itu luar biasa. Karena memang kita penghasil rempah, jadi tidak irit bumbu begitu. Di kita itu makanan itu malah bumbunya sangat berlimpah sehingga memang menimbulkan rasa yang lain dan aromanya juga sangat luar biasa. Sehingga ketika dinikmati selain rasanya enak, wanginya juga khas ya. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan banyak keragaman serta keunikan budaya. Salah satunya terletak di kulinernya. Salah satu kota yang kulinernya tak perlu diragukan lagi adalah Kota Bekasi. Kota yang memiliki kekayaan kuliner lokal yang begitu menggoda. Luar biasa pertumbuhan kuliner di Kota Bekasi. Dengan banyaknya pendatang, dengan banyaknya pengusaha-pengusaha yang datang ke Kota Bekasi, menambah hasanah, menambah pilihan bagi penggemar kuliner untuk berwisata di Kota Bekasi. Setiap malam yang namanya di alun-alun, namanya kuliner itu tidak pernah sepi. Artinya memang karena variasinya banyak, penggemarnya banyak, sehingga pengusaha kuliner datang berbondong-bondong ke Kota Bekasi untuk melakukan aktivitasnya di Kota Bekasi. Saya menyambut baik. Ini investasi untuk Kota Bekasi, terutama untuk pariwisata, terutama untuk pilihan terhadap beberapa kuliner. Karena kuliner yang datang juga bukan melulu kuliner dari Kota Bekasi. Ada kuliner dari daerah-daerah lain, ada kuliner dari luar negeri. Sehingga hasanah kuliner di Kota Bekasi bertambah banyak. Sejarah sop. Saya penggemar sop juga. Sop iga, sop ayam, sop jamur ya. Yang saya tahu sop itu bukan khas Indonesia. Tetapi yang saya pernah dengar, referensi, pernah baca, sop itu dibawa oleh mungkin penjajah, mungkin pendatang. Yang jelas sop itu berasal dari daratan Eropa, dari Prancis katanya gitu ya sop itu. Ya kemudian datang ke Indonesia tentu dipadukan dengan rasa dan selera Indonesia. Salah satu kuliner lokal di Bekasi yang menyajikan menu sup andalan terkenal akan cita rasanya, yaitu sop janda. Sop janda merupakan salah satu kuliner yang menggambarkan cita rasa kuliner yang ada di Indonesia. Sup yang satu ini sangat populer di kalangan masyarakat, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak pun sangat menikmati kuliner ini.
ya bantu-bantu di sini. Ikut sama tante, itu kan tante. Jadi ikut sama tante tuh udah sekitar 5 tahunan ada, 5 tahunan. Usulnya ya dari pertama tuh bukanya dari warteg biasa, dari warung nasi biasa. Sop janda sendiri merupakan sop yang terbuat dari daging iga lembut dengan kaldu yang gurih dan pedas karena butiran cabai rawit yang begitu banyak. Arti nama sop janda itu karena emang dulu ibunya kan janda, waktu pas pertama buka warung ini ibunya janda, jadi nggak ada arti dari sop janda itu, jadi nggak ada arti. Jadi itu tuh ngambil sop janda itu emang karena ibunya dulu janda, nggak ada arti atau Jawa Sunda tuh kan kebanyakan sop janda itu kebanyakan arti Jawa Sunda gitu. Kalau kita nggak, karena ibunya janda dulu. Dari pertama awal buka sudah hampir 20 tahun lebih, emang ya rezeki tempatnya di sini gitu, bagian tempatnya. Nggak ada alasan di sini. Nggak ada. Emang dari sejak awalnya. Sejak awalnya berdiri di sini. Halo, assalamualaikum. Ini Sop Janda Ibu Darmi ya, yang ada di kawasan MM 2100. Jadi kita cara penyajiannya pertama bumbu dulu. Bumbunya itu lada, bawang putih, sama bawang merah, terus jahe. Kita tumbuk, lalu masukin ke dalam sini. Ini yang udah dibumbuin ya. Nanti kalau sebelum dibumbuin kayak gini nih. Sebelum dikasih cabai seperti ini. Ini yang nggak pedes. Terus kalau yang ini yang sedang. Ya, ini yang sedang. Ini yang pedes ya, ini cabenya yang banyak. Kalau pedes kayak gini. Terus kalau mau pesen, misalnya mau pesen, langsung ke sini aja. Nanti kita kasih yang pedes apa yang enggak, langsung ke sini pesennya. Jadi kalau yang seperti ini yang pedes ya. Tuh cabenya kalau pedes kayak gini. Ini yang pedas. Kalau yang nggak pedas, ini yang nggak pakai cabai. Ini yang nggak pedas. Kalau yang sedang ada lagi. Kalau yang sedang berarti cabenya cuma setengahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin ya, nama saya Bunda Olin yang bekerja di Sop Janda Ibu Darmi dari tahun 2015 sampai sekarang, berarti udah selama 7 tahun ya kerja di sini. Kalau dagingnya satu hari itu bisa 3 kintal, cabenya bisa sehari itu 50 kilo ya. Itu dalam sehari. Kalau misalnya Sabtu Minggu bisa 5 kintal. Masak ininya dagingnya dari jam 2 ya, jam 2 malam. Tapi ada juga sih temen yang masak 3 orang. Cuman dia kalau pagi pulang gitu. Bedanya kita bumbunya ini enggak di blender ya caranya ya. Jadi bumbunya ditumbuk sampai halus, baru kita olah jadi sop janda. Kalau misalnya sop yang di tempat lain kan
pasti ini ngolahnya dia pakai blender gitu. Ya ini buat yang tadi ya, yang sop janda itu menu utamanya pakai ini bumbunya ya. Kita taruh dulu di sini di lumpang. Terus kita tumbuk sampai setengah ini. Jangan ancur-ancur, takutnya terpahit cabenya. Biar tambah sedap sop jandanya. Kita angkat. Udah ditumbuk, kita masukin ke sini ya. Terus kita aduk. Jadinya seperti ini. Sop Janda Ibu Darmi merupakan kuliner legendaris yang berada di kawasan industri MM2100, Cikarang Barat. Pemandangan seperti inilah yang akan selalu menyapa pengunjung yang ramai dan semua sibuk menyantap nikmatnya sajian di hadapan. Setiap hari juga rame sih, cuman yang paling banyak pengunjungnya itu Sabtu Minggu. Dari pagi sampai sehabisnya. Dari jam 7 pagi dia udah mulai rame kalau Sabtu Minggu. Sampai sehabisnya. Kalau buka cabang, otomatis rasa juga pasti beda teh. Karena yang masak sendiri si ibunya. Jadi kalau buka cabang ya rasa nggak bakal sama. Ingin rasa porsinya mungkin dari pelayanannya juga kali ya. Dengan adanya sop janda, banyak yang menggemari, banyak yang membeli, tentu membawa gairah perekonomian. Memang sudah kelihatan banyak yang datang, banyak yang makan, banyak pengunjungnya. Nah, harapan saya dengan melihat seperti itu, dilihat perekonomian semakin maju, semakin bergairah, tentu dampaknya juga terhadap perekonomian Kota Bekasi semakin maju lagi.
Saya Muhtarom di sini sebagai penanggung jawab di sini. Sehari-harinya ya bekerja di Sop Janda ini sih. Asal usul Sop Janda ini berdiri dari 2010. 2010 itu awalnya ini namanya bukan Sop Janda, tapi Sop Jando. Bos pemilik sini pernah makan di restoran lah, tempat kerja dia ada namanya Jando. Mungkin dia pengen menarik lagi, dia punya keinginan buka sendiri. Dia terus namain Sop Janda. Awal buka itu di Lampung ya. Di Lampung itu udah 2. Kalau di Bekasi sendiri ada 3 cabang. Cikarang, Cibitung, sama Pekayon sini. Satunya lagi di Karawang, 4 berarti totalnya. Ini mungkin rasa ya. Yang pertama itu rasa, sama yang kedua itu cabai. Rasa pedas dan asamnya. Penasaran kali ya sama namanya Sop Janda gitu, biar ya pemiliknya juga sengaja membuat nama janda itu biar janda itu apa sih, apa janda beneran apa janda bohongan gitu kan. Mungkin rasa yang pertama ya, tadi udah dari rasa. Dari cabenya juga, kita cabenya juga cabai fresh ya, banyak itu. Yang identiknya ya cabai, pedas ya utamanya, sama asam tempat kita itu membuat ini. Pasar kita ya dari kalangan menengah, enggak dari kalangan teratas aja. Kita masyarakat semuanya biar bisa menikmati Sop Janda ini. Kayak kita ada dari GoFood, dari GrabFood, dari Shopee. Mungkin kedepannya ada lagi kayak Traveloka. Buat sekarang kan zaman online gitu kan, serba canggih lah, HP bisa digunain ya. Kita mungkin dari online. Ini kedepannya kita pengen ngundang-ngundang YouTube gitu biar inilah. Nama saya Tarjo, ya di sini sebagai master chef, memegang bumbu, kunci resep itu yang saya pegang. Jadi saya bikin tiap hari bikin bumbu. Itu semua bumbu dari sini, dari saya. Itu semua cabang itu dikirim dari saya semua. Gitu. Saya di Sop Janda ini sudah 11 tahun. Pertama buka di Pekayon ini saya itulah pertama buka di Pekayon, saya di sini. Jadi sampai sekarang. Sop Janda ini memang ada ciri khasnya sendiri, Mbak. Ada kecutnya, ada pedesnya, ada langsung terus panas. Tapi kalau sop lainnya kadang kan panas itu kurang panas, terus sopnya sop tradisi juga. Kalau sini kan enggak. Kalau sini memang ciri khas pedas, kecut, panas di sini. Gitu. Di sini masalah semua rata-rata digemari ya. Pindang salmon ada, pindang patin ada, ayam goreng ada, sate meranggi ada. Terus sop heboh itu porsinya lebih banyak. Tapi kalau sop janda standar, harganya memang masing-masing. Ada iga bakar, iga goreng, banyak Mbak menunya di sini. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Saya koki di Sop Janda. Di sini mungkin ada kurang lebih 3 tahun. Terus dalam hari itu bisa masak sampai berapa
Kalau hari biasa mungkin 30 kilo. Kalau rame hari malam minggu lah, malam minggu itu bisa 40 kilo kalau sop janda. Kalau hari biasa sebelum Ramadan kita berangkat setengah 7, pulang jam 4. Kalau pas Ramadan gini ya jam 8 pulang jam 6. Sop Jawa Sunda itu terkenal dengan dulu pedas, panas, kecut. Bikin yang beda pedesnya kali, pedes banget. Yang paling digemarin selain sop janda heboh, sama iga bakar yang banyak dipesan. Cara memasak sop janda, pertama kita panaskan air. Setelah mendidih kita masukkan tulang yang sudah dicuci. Kemudian disusul dengan garam. Setelah itu kita tunggu 1 jam. Sembari nunggu 1 jam kita bersihkan lemaknya atau kotorannya. Setelah itu, setelah 1 jam kita masukkan rempah-rempah seperti bumbu, micin, cuka. Kemudian kita tutup, ditunggu selama 1 jam. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Udah. Setelah itu kita tunggu dingin, kemudian kita racik, kita porsi, bikin berporsi-porsi. Dan bawang goreng. Aduk dulu supaya merata. Cabai-cabainya. Berarti dengan adanya sop janda, banyak yang menggemari, banyak yang membeli, tentu membawa gairah perekonomian. Kalau saya lihat sekarang hampir rata-rata hampir semua, tiap hari saya lewat ke tempat sop janda, kalau lagi puasa mah tutup deh. Tapi kalau biasa-biasa siang hari saya sering makan di sana. Memang sudah kelihatan banyak yang datang, banyak yang makan, banyak pengunjungnya. Nah, harapan saya dengan melihat seperti itu, dilihat perekonomian semakin maju, semakin bergairah, tentu dampaknya juga terhadap perekonomian Kota Bekasi semakin maju lagi. Sejauh ini memang banyak penggemarnya, jadi banyak peminatnya. Jadi namanya kuliner itu kan kadang harus juga kreatif ya deh. Salah satunya ini si ibu pencipta sop janda ini, Ibu Darmi, kreatif, dari nama aja udah menarik. Nah tentu kalau sudah menjadi legend begitu, ya bisa bertahan. Ya kalau menurut saya bisa mengangkat perekonomian Kota Bekasi. Terutama mudah-mudahan nanti bisa ditarik pajaknya, ditarik PAD-nya. Yang saya mah sangat menunjang, sangat mendukung yang namanya kuliner di Kota Bekasi dengan banyaknya pengunjung, dengan banyaknya yang datang, dengan semakin larisnya usaha mereka. Ya mudah-mudahan berdampak terhadap PAD kita, gitu, terutama dari pajak dan retribusinya. Yang pertama, sentra-sentra kuliner yang ada kita data. Kenapa harus kita data? Kita kan harus tahu dari segi kesehatannya, dari segi keamanannya, keamanan pangan ya. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Bekasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan UMKM. Nah, di kita di Dinas Pariwisata
Kebetulan kita punya 4 bidang, 3 bidang yang berkaitan langsung mungkin dengan kuliner, baik itu promosi dan lain-lain. Kita punya bidang promosi, dan itu akan lebih memperkenalkan lagi kuliner-kuliner di Kota Bekasi, sehingga menarik minat untuk wisatawan, khususnya wisatawan yang memang ingin menikmati kuliner di Kota Bekasi. Untuk seluruh warga Kota Bekasi, seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia, mari kita datang ke Kota Bekasi. Bekasi bukan planet lain. Bekasi kota yang keren. Kulinernya, keren belanjanya, keren tempatnya. Kalau memang sekali ke Kota Bekasi, pasti datang lagi ke Kota Bekasi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.